Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah tradisi masyarakat Jawa yang bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram, yakni malam 1 Suro. Malam 1 Suro menandakan awal bulan pertama dalam kalender Jawa. Malam 1 Suro dirayakan oleh masyarakat Jawa dengan berbagai macam acara. Simak informasi selengkapnya soal malam 1 Suro. Ngaso dalam sambil dalam ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang sumeneng astos ing Karaton Ngayogyakarta punika badhe paring sekdal minggah pangkat sarta kalenggan dumateng para abdi dalem Punokawan sarta praja ing dinten Selasa 3 Dzulhijjah 1956 utawi Surya kaping 23 Mei 2023 mapan wonten ing kagungan dalem bangsa Satria. Menurut situs Kemendikbud RI, 1 Suro adalah awal bulan pertama tahun baru Jawa di bulan Suro yang penanggalannya mengacu pada kalender Jawa. Malam 1 Suro adalah malam pertanda awal bulan pertama dalam kalender Jawa. Mengutip dari situs Kementerian Agama RI, bulan Suro dianggap oleh masyarakat suku Jawa sebagai bulan sakral. Peringatan 1 Suro juga bertepatan dengan 1 Muharram yang merupakan tahun baru Islam. Malam 1 Suro diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1 Suro. Dalam kalender Jawa, pergantian hari dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam, sebagaimana pergantian hari dalam kalender Masehi. Kalender Jawa dibentuk berdasarkan gabungan pada penanggalan Hijriah, kalender Masehi, dan kalender Saka. Kalender Jawa pertama kali diterbitkan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyongkrokusumo pada tahun 1840. Malam 1 Suro dalam kalender Jawa untuk memperkenalkan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa. Pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa Baru atau zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriah dengan sistem kalender Jawa pada masa itu. Tradisi malam 1 Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sedangkan Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi, bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan 1 Muharram dalam
kalender Hijriah. Sultan Agung juga ingin menyatukan Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia tidak ingin rakyatnya terpecah belah karena perbedaan keyakinan agama. Sementara itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin menyatukan kelompok santri dan abangan. Kemudian pada setiap hari Jumat Legi dilakukan laporan pemerintahan setempat sambil pengajian oleh para penghulu kabupaten, sekaligus ziarah kubur dan haul di makam Ngampel dan Giri. Dengan demikian, satu Muharram atau satu Suro Jawa yang dimulai hari Jumat Legi juga ikut dikeramatkan. Bahkan jika ada orang yang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan di luar mengaji, ziarah, dan haul, akan dianggap sial. Perayaan malam satu Suro biasanya diadakan ritual iring-iringan rombongan masyarakat atau biasa disebut kirap pada malam satu Suro. Perayaan ini dilangsungkan di beberapa daerah di Jawa. Di Solo, perayaan malam satu Suro bisa dirayakan dengan adanya hewan khas kebo bule. Kebo bule bukan sembarangan kerbau, melainkan kebo bule Kiai Slamet yang dianggap keramat oleh masyarakat dan termasuk pusaka penting milik keraton. Berbeda dari Solo, perayaan malam satu Suro di Yogyakarta biasanya identik dengan keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan atau kirap. Selain itu, ada juga hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpeng serta benda pusaka yang menjadi sajian khas dalam iringan-iringan atau kirap. Perayaan malam satu Suro berfokus pada ketentraman batin dan keselamatan. Umumnya, pada malam satu Suro, masyarakat berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Suro. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling dan waspada. Eling memiliki arti bahwa manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara itu, waspada berarti manusia harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.